Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah Rabu Abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan PKJ 13 bait 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Pemazmur pernah berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Itulah kita manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui ibadah ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema Koyahkanlah Hatimu. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Tuhan
Silahkan berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Salam damai. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdoa mohon pimpinan dan terang Roh Kudus agar kita dapat membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan dan dimampukan untuk menerapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing dan memberkati kami semua, sehingga kami semua dapat memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah ya Roh Kudus, di hari Rabu ini, berarti biarlah kami boleh menjalani kehidupan dengan lebih berarti. Kami semakin rendah hati, semakin memahami siapa diri kami di hadapan Tuhan. Ya Roh Kudus, terangilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa,
melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar sabdanya dan memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari Rabu ini kita mengambil tema koyakkanlah hatimu. Saya mengawali khotbah ini dengan sebuah cerita tentang orang paling pintar di dunia. Jadi ceritanya begini, saudara-saudara. Ada pesawat kecil berpenumpang 4 orang. 4 orang itu ialah 1 pilot, yang kedua ahli komputer, dan yang ketiga pendeta, dan yang keempat adalah remaja pramuka. Ketika sedang terbang di udara, tiba-tiba pesawat ngadat dan akan jatuh. Tapi ternyata hanya ada 3 parasut yang ada di pesawat itu. Pilot segera menyambar 1 di antara 3 itu dengan mengatakan, saya baru saja menikah, istri sedang mengandung, saya harus selamat. Dia menyambar parasut dan kemudian terjun ke bawah. Lalu ia melompat keluar dan terjun dengan parasutnya itu. Parasut kedua, saudara, disambar oleh ahli komputer. Ahli komputer ini berkata, saya adalah orang yang paling cerdas, salah satu orang yang paling cerdas di dunia ini. Dunia akan rugi kalau saya mati, maka saya berhak untuk mengambil parasut ini. Dia segera melompat keluar dan terjun ke bawah. Nah, tinggal 2 orang, saudara, pendeta dan remaja pramuka. Pendeta berkata kepada remaja pramuka ini, "Nak, ambillah parasut yang tersisa ini. Kamu masih muda dan punya masa depan, sedangkan saya sudah tua dan sudah siap menghadap Sang Pencipta." Tapi remaja itu berkata, "Tenang Pak Pendeta, tenang. Orang yang mengaku paling cerdas di dunia itu, tadi itu bukan menyambar parasut, tetapi tas ransel pakaian saya. Jadi ini masih tersisa 2 parasut, 1 untuk Pak Pendeta dan untuk saya." Ya, saudara, tentu cerita ini adalah hanya ilustrasi yang ingin menggambarkan bahwa orang yang sombong itu pangkal celaka. Sering kita mendengar ada berita tentang kesombongan, arogansi dari pejabat. Cukup banyak. Ada yang mengaku anak jenderal bentak polwan. Ada juga istri jenderal yang tampar petugas bandara. Ada anggota DPRD pukul warga. Dan ada pejabat bentak jurnalis. Di sini kita melihat, saudara, orang kadang merasa lebih tinggi daripada sesamanya dan melecehkan, meremehkan orang lain karena merasa diri besar dan merasa diri tinggi. Di hari Rabu ini, saudara, kita akan belajar sebetulnya bagaimana sih caranya kita rendah hati. Salah satunya untuk bisa rendah hati, saudara, adalah dengan mengenal diri sendiri. Who am I? Siapa saya sebenarnya? Kalau saudara ditanya siapa saudara,
atau bertanya pada diri sendiri, siapa saya? Kita mungkin menjawab dengan bermacam-macam jawaban. Tetapi di hari Rabu ini, saudara, kita ingin melihat diri kita dalam terang firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah debu dan abu. Debu dan abu melambangkan kefanaan, kerapuhan dan keberdosaan kita. Kita tahu, saudara, Abraham adalah seorang yang besar, orang yang baik, seorang yang kaya, tentu punya kedudukan yang tinggi. Tetapi saat Abraham berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora, dalam doanya dia mengatakan, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Jadi rupanya Abraham yang adalah orang besar itu mengaku dirinya sebagai debu dan abu sehingga memberanikan diri untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Inilah yang membuat Abraham menjadi orang yang rendah hati walaupun dia adalah orang besar dan orang kaya. Tetapi dia melihat dirinya sebagai debu dan abu. Saudara, marilah kita juga melihat diri kita sebagai debu dan abu. Untuk memperkuat siapa diri kita, kita juga bisa melihat kenyataan-kenyataan hidup tentang keberadaan kita sebagai debu dan abu. Marilah kita melihat saat kematian kita. Saat kita dikubur atau saat kita dikremasi. Saat kita dikubur, kita akan menjadi tanah. Setelah beberapa waktu, kita menjadi tanah. Atau kalau kita dikremasi, tidak terlalu lama kita sudah menjadi abu, sudah menjadi debu. Siapapun saudara, miskin atau kaya, pintar atau bodoh, orang besar atau orang kecil, berkedudukan tinggi atau rendah, sama saudara. Saudara dan saya akan mati dan akan menjadi debu dan abu. Karena itu kita akan menjadi orang yang rendah hati ketika kita menyadari saatnya kita mati dan kita akan menjadi debu. Firman Tuhan juga mengatakan engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Biarlah ini boleh membuat kita rendah hati. Yang sering menjadi ilustrasi saudara adalah dengan membandingkan diri kita dengan alam ciptaan yang begitu luas. Saudara lihat dalam gambar itu, bumi adalah bagian dari tata surya. Tata surya adalah bagian dari satu galaksi, Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti menjadi salah satu bagian dari kumpulan galaksi yang disebut sebagai gugus galaksi. Galaksi berkumpul menjadi gugus galaksi, berkumpul lagi gugus-gugus galaksi menjadi super cluster galaksi. Dan super cluster galaksi berkumpul lagi menjadi kumpulan yang lebih besar, galaksi-galaksi yang lebih besar. Terus seperti itu, dan kumpulan galaksi-galaksi yang demikian besar itu hanya bagian kecil saja dari alam semesta. Bisa dibayangkan saudara betapa kecilnya saudara dan saya ketika melihat alam ciptaan yang begitu besar. Dibanding bumi ini saja, saudara dan saya sangat kecil. Bumi ini di alam semesta tidak ada satu titik. Nah, kalau kita merenungkan hal ini, betapa kecilnya kita, dan kita akan melihat bagaimana besarnya Sang Pencipta. Allah yang maha besar itu menciptakan alam yang maha luas ini. Biarlah ini juga boleh menyadarkan akan keberadaan kita sebagai debu dan abu, sehingga kita bisa menjadi orang yang rendah hati. Saudara, pada masa Prapaskah yang dimulai sebetulnya pada hari Rabu, hari ini sampai hari Sabtu Sunyi, ya selama 40 hari kecuali hari Minggu, kita biasanya melakukan doa puasa dan pantang. Ini pun sebetulnya membuat kita semakin mengenal diri kita di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Ketika kita berdoa dan puasa, sebetulnya kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha besar. Maka kita merasa bahwa saya itu rapuh, saya itu berdosa, dan saya sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Kalau kita lihat saudara tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami perjumpaan dengan Allah, dalam doanya, dalam sebuah penglihatan mungkin, mereka akan melihat aku orang yang najis, aku orang yang berdosa. Dengan berdoa, sebetulnya kita sedang berhadapan dengan Allah, Sang Pencipta yang maha besar.
maka kita akan semakin melihat saudara dan saya sebagai debu. Apalah artinya sebetulnya? Tetapi pada saat yang sama, saudara, ketika kita melihat keberdosaan kita, pada waktu kita berdoa dan berpuasa, kita melihat bahwa Allah yang maha besar itu adalah Allah yang maha kasih. Allah yang mengasihi saudara dan saya yang adalah debu dan abu. Ketika kita berdoa dan berpuasa, kita akan mengalami pertumbuhan akan kesadaran, sadar diri, tetapi juga sadar Gusti, sadar keberdosaan diri, tapi juga sadar akan kebesaran kasih Gusti Allah, Gusti Yesus yang mengasihi kita. Walaupun kita debu dan abu, tetapi Tuhan penuh kasih pada kita semua. Itulah yang bisa kita dapatkan ketika kita berdoa dan berpuasa, sebab kita berdoa dan berpuasa, kita berhadapan dengan Allah sendiri, dan kita semakin mengenal siapa kita, tapi sekaligus juga siapa Tuhan. Kemudian saudara, pada masa Prapaskah, masa doa puasa, kita juga sering atau biasanya yang kita lakukan adalah bersedekah. Nah, apa maknanya saudara bersedekah itu? Bersedekah membuat kita solidar dengan sesama, bahwa saya adalah sesama dengan mereka. Saya harus saling tolong menolong, saya harus saling topang menopang, saya harus saling peduli. Dengan sedekah, saudara, kita dihindarkan dari sikap arogan. Tadi di awal kita sudah melihat cukup banyak orang-orang yang arogan, orang yang berjabatan, kadang merasa lebih tinggi terhadap orang yang tidak berjabatan mungkin, terhadap rakyat jelata. Tapi dengan bersedekah, saudara, kita akan menumbuhkan rasa kesetiakawanan, solidaritas, dijauhkan dari kesombongan. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita belajar bersedekah untuk kita merasa bahwa kita dan sesama kita itu adalah sejajar dan harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya rapuh, tapi sesama saya juga rapuh. Mereka juga debu dan abu, saya juga debu dan abu. Mereka yang rapuh juga membutuhkan pertolongan saya. Mungkin saya diberkati Tuhan lebih, saya bisa menolong mereka. Tapi mereka juga rapuh, mereka membutuhkan pertolongan kita. Karena itu, saudara-saudara, di saat doa puasa, masa Prapaskah, marilah kita juga melakukan bukan hanya doa puasa, tapi juga sedekah bagi sesama kita. Mungkin kita pernah mendengar atau membaca tulisan, sesama bus kota dilarang saling mendahului, ya. Ini bisa kita terapkan dalam hidup kita. Sesama abu dan debu dilarang saling menyombongkan diri, ya. Jadi jangan saling meninggikan diri. Wong podo-podo debu dan abu. Debu kok sombong, abu kok sombong. Rapatut gitu. Tetapi justru dalam kerapuhan kita sebagai debu dan abu, kita harus saling peduli, saling menopang dan saling mengasihi. Dalam kerapuhan kita harus saling tolong menolong satu dengan yang lain dalam kerapuhan dan kelemahan kita. Saudara-saudara, ini adalah gambar tentang persahabatan si buta dan si lumpuh. Si buta namanya Muhammad dan si lumpuh namanya Samer. Muhammad tentu beragama Islam, ya. Dalam kisah ini dia beragama Islam, dan Samer ini beragama Kristen. Ini menunjukkan dua orang ini sama-sama rapuh, tetapi keduanya dapat menjadi contoh bagi kita. Mereka keduanya yatim piatu dan tinggal sekamar, berbeda agama, tetapi mereka rukun. Mereka saling mengasihi dan saling topang menopang. Jadi si buta melihat dengan mata si lumpuh. Nah, si lumpuh berjalan dengan kaki si buta. Jadi mereka saling topang menopang. Ini adalah contoh yang sangat baik dalam kerapuhan. Kita jangan saling menyombongkan diri, tapi saling bergandeng tangan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan sedekah adalah salah satu wujud kita boleh saling peduli satu dengan yang lain.
Saudara-saudara, tema kita adalah koyakan hatimu. Artinya, marilah kita mengoyakkan hati kita yang mungkin selama ini sombong. Kita tidak kenal siapa diri kita. Kita tidak sadar akan kerapuhan diri kita sebagai debu dan abu. Yang selama ini mungkin kita tidak peduli terhadap orang lain. Orang-orang lain yang rapuh, yang membutuhkan pertolongan, kita tidak peduli. Kita koyakan hati kita yang tidak peduli itu. Ingatlah saudara, bahwa kita itu debu dan abu. Kita itu betul-betul harus saling topang menopang, tapi kita juga sangat bergantung pada kasih karunia Allah. Satu dengan yang lain kita saling peduli dan kita sama-sama bergantung pada kasih karunia Allah. Saudara-saudara, untuk lebih mengingat dan menghayati keberadaan kita sebagai debu dan abu, serta besarnya kasih Allah yang menyelamatkan kita akan menorehkan abu di dahi kita masing-masing. Saat ini, mari saudara kita siapkan terlebih dahulu abu yang sudah kita terima. Kita sudah tuangkan ya di tempat mangkok kecil. Silakan saudara-saudara mempersiapkan tempat dan juga abu yang sudah dituang. Mungkin saudara juga sudah menyiapkannya sejak di awal ibadah, sebagaimana sudah diwartakan ya hari Minggu yang lalu. Kita akan bersama-sama menorehkan abu yang sudah kita siapkan. Tetapi sebelum itu, saudara, sebelum kita menorehkan abu, marilah kita menyanyi bersama-sama sebuah lagu yang sangat sesuai dengan tema kita, yakni di hari Rabu Abu ini, hanya debulah aku. Saudara-saudara, marilah kita menoreh abu pada diri kita sendiri atau juga pada anggota keluarga sendiri. Kita akan menoreh abu di dahi kita atau di dahi anggota keluarga kita sendiri. Ingatlah, abu melambangkan kefanaan dan keberdosaan kita. Sedangkan tanda salib yang kita torehkan di dahi kita melambangkan kasih Kristus yang menyelamatkan kita. Ada dua cara kita menorehkan abu. Yang pertama, menoreh abu pada dahi kita sendiri.
Yang kedua, kita menoreh abu pada dahi anggota keluarga kita. Jika kita menoreh abu pada dahi kita sendiri, kita akan mengatakan, "Aku debu dan akan kembali menjadi debu. Kristus telah menyelamatkanku." Jika kita menoreh abu di dahi anggota keluarga kita mengatakan, "Engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Kristus telah menyelamatkanmu." Mari kita bersama-sama menorehkan abu pada dahi kita. Aku debu dan akan kembali menjadi debu. Kristus telah menyelamatkanku. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku ujuk padamu. Tak layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Tuhan memberkati kita semua. Biarlah Rabu Abu ini boleh sungguh-sungguh bermakna bagi kita. Kita mengoyakkan hati kita dan kita sungguh-sungguh merendahkan diri hati di hadapan Tuhan. Atas segala kesombongan, ketidakpedulian kita, dan kita sama-sama bersandar dan bergantung kepada Tuhan yang maha besar, yang sangat mengasihi kita. Tuhan memberkati. Ampun Amin. seribu Mari jemaat, kita bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam sorga, di hari Rabu Abu ini, kami boleh diingatkan untuk mengoyakkan hati kami yang sombong, hati kami yang tidak peduli. Mampukan kami menyadari bahwa diri kami adalah debu dan abu, yang sebetulnya sangat rapuh, berdosa dan fana. Kami bergantung penuh padamu, Allah yang maha besar. Mampukan kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh bersandar pada kasih karunia-Mu. Dan dalam kerapuhan kami boleh saling peduli satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk masa doa puasa selama 40 hari, dimulai dari hari Rabu Abu ini sampai dengan Sabtu Sunyi tanggal 3 April, dan kami akan merayakan Paskah tanggal 4 April. Kiranya Tuhan memberkati agar kami semakin menghayati akan diri kami, kerapuhan kami, dan kebergantungan kami kepadamu. Ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam sakit, juga lanjut usia. Cukup banyak yang terkena COVID, cukup banyak yang terkena sakit di tengah pandemi ini. Kami berdoa agar dalam kerapuhan kami semua tetap bersandar pada kasih karunia Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk selalu menyadari akan kasih-Mu yang besar dalam kerapuhan kami, sehingga kami bisa tetap kuat dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan penderitaan ini. Tolonglah bagi saudara kami yang sakit dan menderita ya Tuhan. Tolonglah mereka semuanya. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan COVID di mana-mana. Kiranya Tuhan juga menolong agar kami semua boleh bergandeng tangan untuk peduli satu dengan yang lain. Biarlah kami juga punya rasa solidaritas yang tinggi terhadap mereka. Selanjutnya Tuhan, kami ingin berdoa untuk masa doa puasa. Biarlah kami boleh menjalaninya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Juga di tengah-tengah doa puasa ini biarlah kami boleh saling berbagi. Kami tetap memiliki program dompet COVID, tanggap COVID. Biarlah ini pun boleh kami terus lanjutkan di tengah masa pandemi ini. Dalam kerapuhan dan keterbatasan kami masih terus peduli pada orang yang terdampak COVID. Karena itu berkatilah ya Tuhan untuk kegiatan kemanusiaan ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing yang saat ini berada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati. Berkatilah juga agar kami merasakan persekutuan di rumah kami masing-masing dalam ibadah Rabu Abu ini. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang studi. Kiranya Tuhan juga memberkati. Bapa, mungkin banyak pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi, mungkin pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tolonglah agar kami sungguh bersandar pada kasih karunia-Mu. Kami rapuh Tuhan, kami membutuhkan kekuatan dan pertolongan-Mu. Tuhan, kami tetap berdoa untuk kegiatan gereja-Mu yang dilakukan secara online maupun onsite. Kiranya Tuhan berkati. Di tengah-tengahnya, biarlah di tengah-tengah pandemi ini, biarlah kegiatan persekutuan, kesaksian dan pelayanan tetap berjalan. Dan Engkau dimuliakan, firman Tuhan terus diberitakan, iman kami terus dibangun. Berkatilah ya Tuhan untuk semua program kegiatan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap berdoa untuk rumah sakit yang menangani begitu banyak pasien COVID. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan pada tenaga medis, para medis. Tuhan memberkati semuanya. Ya Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau terus menyertai kami juga, dan kami ingin menyatukan doa kami dengan doa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur pada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dengan mengingat Mazmur 145 ayat 15 sampai dengan 16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Mari jemaat bersama-sama kita bawa persembahan kita sambil menyanyikan pujian dari KJ 287B, bait yang pertama. Jemaat kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, perkenankanlah kami umat-Mu yang telah dimuliakan melalui pengorbanan Kristus, memuliakan Tuhan melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskan persembahan dan tubuh kami, agar selalu rela untuk memberi dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin.